Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tinda Puranti dari kelas Farmasi D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang validasi metode penentuan tablet allopurinol menggunakan spektrofotometri ultraviolet dalam larutan asam. Abstrak, allopurinol sebagai obat tablet banyak beredar di pasaran, sehingga kadar allopurinol haruslah memenuhi persyaratan agar kualitas obat dijamin. Pada penelitian ini, validasi metode penentuan obat tablet allopurinol dalam 3 konsentrasi HC1 yaitu 0,05 normalitas, 0,10 normalitas, dan 0,15 normalitas menggunakan spektrofotometri ultraviolet telah dilakukan. Parameter validasi meliputi uji linearitas, akurasi, presisi berulang dan presisi menengah dan spesifik. Penentuan konten yang dilakukan dalam larutan HC1 0,10 normalitas menghasilkan akurasi terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panjang gelombang maksimum adalah pada 251 nanometer, di mana linearitas, akurasi, presisi ulang, presisi pada pelarut HC1 0,10 normalitas masing-masing adalah 0,9995, 100,1% sampai 100,6%, 0,076%, 0,057% sampai 0,127%. Tes spesifitas menunjukkan hasil yang baik. Kandungan rata-rata allopurinol dalam tablet adalah 100,7% sampai 102,3%, sehingga kandungan rata-rata allopurinol dalam tablet memenuhi standar yang mengacu Indonesia Pharmacopeia 5 edisi. Pendahuluan. Allopurinol ihaprizolol 3,4D pirimidin 4-ol menghambat enzim xanthin oksidase secara kompetitif, sehingga senyawa guanin dan basa purin lain tidak dioksidasi menjadi urat. Allopurinol cepat diserap dari saluran pencernaan bagian atas dan memiliki paruh plasma sekitar 1 hingga 2 jam. Mempunyai harga pKa sekitar 9,4. Allopurinol suka larut dalam air dan mempunyai larut dalam alkali dan praktis tidak larut dalam kloroform dan ether. Validasi adalah penilaian terhadap parameter metode pada prosedur penetapan kadar yang digunakan untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan. Validasi meliputi instrumen dan metode. Suatu metode harus divalidasi untuk membuktikan bahwa parameter-parameter mampu mengatasi problem analisis. Metode analisis dapat digunakan jika telah dilakukan validasi, meskipun metode tersebut telah dipublikasikan. Validasi disesuaikan dengan kondisi laboratorium dan peralatan yang tersedia. Validitas metode meliputi uji akurasi dengan parameter persen perolehan kembali, uji presisi dengan parameter simpangan baku relatif, selektivitas, linearitas, dan batas deteksi serta batas kuantitasi. Metodologi. Alat-alat yang digunakan meliputi spektrofotometer UV visible, Agilent 8453, neraca analitik, labu ukur, pipet volume, microglass 1000 ml, mat pipet, Erlenmeyer, stemper, mortir, spatula, pipet tetes, kupet, batang pengaduk, dan corong. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari aqua dis bebas karbon dioksida, larutan preaksi HC1, Merck, kertas saring, baku allopurinol, Nanjing Pharma, dan sediaan tablet allopurinol 100 mg. Untuk pengambilan sampel, pertama pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampel yang digunakan merupakan sediaan tablet allopurinol 100 mg yang diperoleh oleh PT Hexam Jaya dan PT Plus Media Pharma. Pembuatan larutan induk baku. Pertama, ditimbang seksama sejumlah 100 mg baku allopurinol, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan 10 ml larutan HC10,1 normalitas, dikocok kemudian diencerkan dengan HC1 0,1 normalitas sampai garis tanda, sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 1000 Pg per mililiter yang disebut larutan induk baku 1. Lib 1 dipipet 10 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, diencerkan dengan HC1 0,1 normalitas sampai garis tanda, sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 100 Pg per mililiter atau disebut larutan induk baku 2. Hal yang sama dilakukan pada pelarut HC1 0,05 normalitas dan HC1,015 normalitas. Pembuatan larutan induk sampel. Ditimbang dan diserbukan tidak kurang dari 20 tablet.
Tablet allopurinol 100 mg kemudian ditimbang seksama sejumlah serbuk setara dengan 100 mg allopurinol. Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml lalu ditambahkan 10 ml larutan HC1 0,10 normalitas, dikocok dan diencerkan dengan HC1 0,10 normalitas sampai garis tanda sehingga diperoleh larutan induk sampel 1. Kemudian disaring dan 10 ml filter pertama dibuang. Li1 dipipet 10 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan 10 ml larutan HC10,10 normalitas, dikocok lalu diencerkan dengan HC1,010 normalitas sampai garis tanda dan dihomogenkan sehingga diperoleh larutan induk sampel 2. Hal yang sama dilakukan pada pelarut HC10,05 normalitas dan HC10,015 normalitas. Penentuan panjang gelombang maksimum. Larutan induk baku dipipet sebanyak 4 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Diencerkan dengan HC1 0,10 normalitas sampai garis tanda. Dikocok sampai homogen sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi BPG 8 Pg per ml. Diukur serapannya pada panjang gelombang 200 sampai 400. Kemudian dilakukan dengan prosedur yang sama pada pelarut HC10,05 normalitas dan HC10,15 normalitas. Pembuatan kurva kalibrasi. Lib 2 100 Pg per ml dipipet sebanyak 2,0 ml, 3,0 ml, 4,0 ml, 5,0 ml, dan 6,0 ml. Masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian ditambahkan HC1 0,10 normalitas sampai garis tanda, dikocok sehingga homogen dan diperoleh larutan dengan konsentrasi 4 Pg per ml, 6 Pg per ml, 8 Pg per ml, 10 Pg per ml, dan 12 Pg per ml. Kemudian diukur serapan pada panjang gelombang maksimum. Sebagai belangko digunakan HC1 0,10 normalitas. Selanjutnya dilakukan dengan prosedur yang sama untuk pelarut HC10,05 normalitas dan 0,15 normalitas. Validasi metode. Linearitas koefisien korelasi merupakan indikator linearitas yang menunjukkan proporsionalitas respon absorpsi terhadap konsentrasi yang diukur. Linearitas diukur sebagai koefisien korelasi R dengan koefisien determinasi R2 yang diperoleh dari statistika kurva kalibrasi. Nilai linearitas yang baik adalah 0,955 R1. Batas deteksi dan batas kuantitatif. Batas deteksi limit of detection sebagai ukuran konsentrasi terkecil senyawa dalam sampel yang dapat dideteksi. Batas kuantitatif. Limit of quantitation sebagai ukuran terkecil sampel yang bersenyawa dalam sampel yang dapat diukur kadarnya dengan tingkat ketelitian dan ketepatan yang baik. Batas kuantitatif merupakan parameter uji kuantitatif untuk konsentrasi senyawa terendah. Dalam matriks, batas deteksi dan kuantitasasi dihitung secara statistik melalui garis regresi linear dan kurva kalibrasi. Uji akurasi merupakan kemampuan alat memberi respon nilai dekat dengan sebenarnya saat mengukur sampel. Uji akurasi dilakukan dengan metode penambahan baku, yaitu dengan membuat 3 konsentrasi analis sampel dengan rentang spesifik 80%, 100%, dan 120%, di mana masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Uji akurasi 80%. Larutan sampel dari list 2 dipipet sebanyak 5,6 ml dimasukkan ke dalam labu ukur pertama dan ditambahkan larutan baku allopurinol sebanyak 2,4 ml yang dipipet dari lib 2 dan dicukupkan dengan pelarut HC1,010 sampai garis tanda 100 ml. Larutan sampel dari list 2 dipipet sebanyak 5,6 ml dimasukkan ke dalam labu ukur kedua dan dicukupkan dengan pelarut HC10,10 normalitas sampai garis tanda. 100 ml sampel dari list 2 dipipet sebanyak 2,4 ml dimasukkan ke dalam labu yang ketiga dan dicukupkan dengan pelarut HC10,10 normalitas sampai garis tanda 100 ml dan diukur pada panjang gelombang maksimum. Uji akurasi 100%. Larutan sampel dari list 2 dipipet sebanyak 7 ml dimasukkan ke dalam labu ukur pertama dan ditambahkan larutan baku allopurinol sebanyak 3 ml yang dipipet dari lib 2. Kemudian dicukupkan dengan pelarut HC10,10 normalitas sampai garis tanda 100 ml. Larutan sampel dari list 2 dipipet sebanyak 7 ml dimasukkan ke dalam labu ukur kedua dan dicukupkan dengan pelarut HC10,10 normalitas sampai garis tanda 100 ml. Larutan sampel dari list 2 dipipet sebanyak 3 ml ke dalam labu ukur ketiga dan dicukupkan dengan pelarut HC10,10 normalitas sampai garis tanda 100 ml dan diukur pada panjang gelombang maksimum.
Uji akurasi 20%, 120%. Lakukan sampel dari list 2 sebanyak 8,4 ml dimasukkan dalam labu ukur pertama dan ditambahkan larutan baku allopurinol sebanyak 3,6 ml yang dipipet dari list 2 dan dicukupkan dengan pelarut HC10,10 normalitas sampai garis standar 100 ml. Larutan sampel dari list 2 sebanyak 8,4 ml yang dimasukkan ke dalam labu ukur kedua dan cukupkan dengan pelarut HC10,10 sampai garis standar 100 ml. Larutan sampel dari list 2 sebanyak 3,6 ml dimasukkan ke dalam labu ukur ketiga dan cukup dengan pelarut HC10,10 normalitas sebagai standar 100 ml dan diukur pada panjang gelombang maksimum. Uji akurasi dengan menggunakan pelarut HC10,05 normalitas dan HC0,15 dilakukan dengan prosedur sama. Uji presisi keseksamaan. Kesalahan acak analisis dilakukan. Uji presisi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat kedekatan antara hasil analisis. Uji presisi dapat berupa uji keterulangan 4, 6, dan 8. Presisi keterulangan dilakukan sebanyak 6 kali oleh seorang analisis pada panjang gelombang maksimum. Presisi antara dilakukan sebanyak 6 kali pada panjang gelombang maksimum oleh analis yang berbeda. Prosedur yang sama dilakukan pada ketiga konsentrasi pelarut HCl yaitu HC10,05 normalitas, 0,10 normalitas, dan 0,15 normalitas. Lib 2 dipipet 4 ml dan dimasukkan ke dalam labu bentuk ukur 100 ml dan dicukupkan dengan HC1 sampai garis tanda. Kemudian dilakukan uji presisi yang meliputi presisi keterulangan dan presisi antara. Uji selektivitas. Perubahan bentuk kurva atau penggeseran panjang gelombang digunakan sebagai indikator uji selektivitas. Karena perubahan tersebut dapat terjadi akibat penambahan senyawa yang ada dalam sampel obat sediaan tablet. Uji selektivitas dilakukan dengan cara melihat penggeseran panjang gelombang maksimum pada larutan baku. Larutan baku setelah penambahan sampel dan larutan blanko. Penetapan kadar allopurinol ditimbang dan diserbukan tidak kurang dari 20 tablet, kemudian ditimbang seksama sejumlah serbuk antara dengan 100 mg allopurinol dimasukkan dalam labu ukur 100 ml lalu ditambahkan 10 ml larutan HC1 0,10 normalitas kocok dan diencerkan dengan HC1 0,10 normalitas sampai garis tanda. Kemudian disaring 10 ml, pelita pertama dibuang, list 1 dipipet 10 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan 10 ml larutan HC1 0,10 normalitas, dikocok lalu diencerkan dengan HC1 0,10 normalitas sampai garis tanda dan dihomogенkan. List 2 dipipet 4 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan dicukupkan dengan HC1 0,10 normalitas sampai garis tanda. Dikocok sampai homogen dan diukur pada panjang gelombang maksimum. Nah, untuk hasil pembahasan, pertama, panjang gelombang penelitian dilakukan dengan 3 konsentrasi pelarut yaitu HC 0,05N, 0,1N, dan 0,15N. Panjang gelombang maksimum dapat dilihat pada gambar 2. Nah, ini contoh gambarnya ya, yaitu panjang gelombang maksimum allopurinol. A, B, dan C. Yang C nggak ke bawah, maaf ya. Panjang gelombang maksimum digunakan untuk mendeteksi allopurinol karena perubahan absorbansi paling besar pada panjang gelombang maksimum sehingga diperoleh kepekaan analisa yang maksimum. Pengukuran dilakukan dengan larutan standar 8 Pg per mililiter. Setelah dihitung dengan persamaan hukum Lambert-Beer dengan harga A yang diambil adalah 0,434 karena merupakan harga optimal dalam rentang A perbanding 0,2 sampai 0,8 sebab kesalahannya paling kecil. Panjang gelombang maksimum penelitian 251 nanometer yang diperoleh relatif sama dengan literatur 256 nanometer. Gambar 2 menunjukkan bahwa konsentrasi pelarut yang tidak menyebabkan penggeseran panjang gelombang 10, 11, 20. Kurva kalibrasi. Pembuatan kurva kalibrasi baku allopurinol dari masing-masing pelarut yaitu HC10,05 normalitas, 0,01 normalitas, dan 0,15 normalitas dengan konsentrasi 4 Pg per ml, 6 Pg per mililiter, 8 Pg per mililiter, 10 Pg per mililiter, dan 12 Pg per mililiter. Diukur pada panjang gelombang maksimum 251 nanometer. Uji validasi metode. Linearitas. Linearitas menunjukkan proporsionalitas respon absorbansi terhadap konsentrasi yang diukur pada pengujian sesuai dengan konsentrasi senyawa dalam sampel. Pada rentang konsentrasi tertentu, uji dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi dan seri larutan senyawa baku yang diketahui konsentrasinya. Koefisien korelasi hasil penelitian sebesar 0,991. Hasil
HC1 0,05N 0,9995, HC1 0,10N dan 0,9993 HC1 0,15N. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian validasi ketiga pelaut memberikan linearitas baik. Suatu metode analisis yang baik mempunyai harga koefisien korelasi lebih dari 0,999. Koefisien korelasi memberi informasi hubungan antara konsentrasi allopurinol dengan konsentrasi itu telah memenuhi kriteria linear. Nilai range linear yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam kurva kalibrasi tersebut berlaku hukum Lambert-Beer, sehingga persamaan garis tersebut dapat digunakan untuk menentukan kadar paracetamol secara spektrofotometri visible. Batas deteksi dan batas kuantitatif. Data hasil uji batas deteksi dan batas kuantitasi dapat dilihat pada tabel 2. Kurva kalibrasi memenuhi persyaratan analisis. Selanjutnya data diolah untuk menentukan batas deteksi dan batas kuantitasi. Harga load yang diperoleh memberikan informasi bahwa penggunaan pelorot HC1 0,05 normalitas dan 0,15 normalitas kurang sensitif untuk mendeteksi allopurinol dalam sampel dibandingkan pelorot HC1 0,10 normalitas. Pelorot HC1 0,10 normalitas merupakan pelorot yang mempunyai selektivitas paling tinggi dibandingkan konsentrasi yang lain. Harga load 0,345 gram per mililiter pada penggunaan pelorot HC1 0,10 normalitas memberikan informasi bahwa pada konsentrasi tersebut merupakan batas terendah dilakukan deteksi sampel, sedangkan harga log sebesar 1,149 gram per mililiter pada pelorot HC1 10 normalitas merupakan batas konsentrasi terendah yang digunakan untuk penetapan kadar dan masih dapat memberikan kecermatan analisis. Akurasi data hasil pengujian persampel-perolehan kembali allopurinol dengan metode penambahan baku dapat dilihat pada tabel 3 sampai tabel 5. Hasil perolehan kembali pada pelorot HC1 0,15 normalitas. Nilai persen perolehan kembali tidak memenuhi syarat karena nilai yang diperoleh tidak berada pada rentang persen perolehan kembali dengan analit 1%, 95% sampai 102%. Sedangkan pada pelorot HC10,5 normalitas dan HC10,10 normalitas memenuhi persyaratan dengan analis 1%, 95% sampai 102% dan persen perolehan kembali pada pelorot HC10,10 normalitas terbaik dengan rata-rata sebesar 100,4%. Presisi. Penelitian uji presisi dilakukan dengan dua parameter presisi, yaitu presisi keterulangan perlakuan dan presisi antara analis. Hasil uji presisi keterulangan dapat dilihat pada tabel 6. Presisi antara analis dapat dilihat pada tabel 7 sampai 9. Presisi diukur sebagai simbangan baku relatif. Replasi sampel homogen, kesalahan acak analis, dilakukan uji presisi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat kedekatan antara hasil analisis. Penelitian menunjukkan presisi keterulangan dan antara analis dalam 3 konsentrasi pelorot HC1 dan nilai presisi antara memenuhi persyaratan persen RSD yaitu tidak lebih dari 2%. Selektivitas. Uji selektivitas dilakukan dengan melihat penggeseran panjang gelombang maksimum allopurinol dalam 3 jenis konsentrasi pelorot. Nah, ini contoh gambarnya ya, yaitu yang tabel A, tabel B, dan tabel C. Validasi metode ketiga pelorot HC 0,05N, 0,10N, dan 0,15N memenuhi persyaratan karena tidak ada pergeseran panjang gelombang baik pada sampel sebelum maupun setelah penambahan baku allopurinol. Sedangkan pada larutan Blanco tidak menunjukkan ada serapan larutan pada panjang gelombang 251 nanometer. Hal ini membuktikan bahwa pelorot yang digunakan tidak mempengaruhi proses pengukuran larutan sampel maupun baku allopurinol. Penetapan kadar allopurinol dalam sediaan tablet dilakukan dengan mengatur absorbansi sampel pada panjang gelombang maksimum 251 nanometer dengan pelorot HC1 0,10 normalitas karena memberikan nilai akurasi, presisi, linearitas, dan selektivitas yang tidak dibandingkan dengan pelorot HC10,05 normalitas dan HC10,15 normalitas. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 10. Nah, ini contoh tabel 10 ya, yaitu hasil penetapan kadar allopurinol dalam sediaan tablet. Penelitian menunjukkan bahwa kadar allopurinol dalam sediaan tablet yang diuji berada pada rentang 100,7% sampai 102,3%. Dinyatakan memenuhi persyaratan Farmakopeia Indonesia, yaitu tidak kurang dari 93,0% dan tidak lebih dari 107,0% dari jumlah yang tertera pada etiket.
Nah, jadi untuk kesimpulannya, panjang gelombang maksimum allopurinol 251 nanometer pada masing-masing peleret HC 10,05 normalitas, 0,10 normalitas, dan 0,15 normalitas. Penetapan kadar allopurinol dalam sediaan tablet dengan HC 10,10 normalitas karena 0,5 normalitas dan HC 10,10 normalitas. Karena hasil uji validasi metode ini menunjukkan nilai akurasi, presisi, linearitas, dan spesifisitas yang baik. Penggunaan peleret HC 10,10 normalitas menunjukkan bahwa kadar allopurinol dalam sediaan tablet memenuhi persyaratan menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 5 tahun 2014, tidak kurang dari 93,0% dan tidak lebih dari 107,0% dari jumlah yang tertera pada etiket. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.